Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai masalah nikahul mut'ah berkenaan dengan ayat famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidhah. Sampai di sini kita sudah membahas mengenai apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni berkenaan dengan permasalahan nikah mut'ah, bahwa nikah mut'ah itu menurut dia adalah sebuah keharaman yang mana haramnya itu telah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikutnya kita melihat dalil-dalil yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni berkenaan dengan dalil syar'i dan dalil akli bahwa pernikahan mut'ah ini hukumnya haram. Ihtajja ahlus sunnah ala hurmatil mut'ah biwujuhin. Di sini saya tertarik sekali dengan yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, bahwa beliau mengatakan ihtajja ahlus sunnah. Ahlus sunnah berhujjah, berargumentasi atas diharamkannya mut'ah dengan beberapa dalil. Nulakhisuha fi mayali, yang kita akan ringkas dalil-dalil itu dalam poin-poin berikut ini. Di sini beliau mengatakan ihtajja ahlus sunnah, berarti tidak bisa dong dikatakan bahwasanya bahwa ihtajjal ulama, ulamaul muslimin. Jadi hanya kepada ahlus sunnah saja. Nanti insya Allah kita akan lihat apakah semua ahlus sunnah mengharamkan mut'ah ataukah tidak. Nanti insya Allah kita akan lihat. Dalil yang pertama, awalan innal wat'ah la yahillu illa fi zaujati awil mamlukah. Bahwa hubungan badan itu tidak halal kecuali jika dilakukan dengan istri atau dengan hamba sahaya. Jadi hubungan badan itu tidak boleh dilakukan kecuali dengan istri dan dengan hamba sahaya. Dalilnya adalah firman Allah, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Orang-orang mukmin itu adalah mereka yang menjaga kemaluannya dan kecuali terhadap istri dan hamba sahayanya. Sampai di sini kita nggak ada masalah, kita setuju dengan apa yang dijadikan sebagai dalil. Tetapi di sini, mulai dari sini kita tidak setuju. Wahadhihi laisat zaujatan wala mamlukatan. Wanita yang dimut'ah itu menurut beliau bukan istri dan bukan pula hamba sahaya. Kalau seorang wanita bukan istri dan bukan hamba sahaya, haram kita berhubungan badan dengan dia. Di sini benar, tetapi ketika mengatakan bahwa orang perempuan yang dinikahi secara mut'ah bukan istri, itu permasalahan. Wanita yang dinikahi secara mut'ah itu adalah istri. Kita bertanya-tanya, kenapa kok wanita yang dinikahi secara mut'ah bukan istri? Dalilnya apa? Li'annaha law kanat zaujatan lahassalat tawarus. Kalau seandainya dia itu istri, maka antara dia dengan laki-lakinya akan ada saling mewarisi. Kalau dalam masa mut'ah salah satu meninggal, maka pihak yang lain mewarisi. Kalau perempuannya meninggal, maka laki-lakinya mewarisi. Kalau laki-lakinya meninggal, maka perempuannya mewarisi. Inilah yang dikatakan suami dan istri, saling mewarisi. Pertanyaannya begini, apakah setiap istri pasti mewarisi suaminya? Apakah setiap suami pasti harus mewarisi istrinya? Jawabannya tidak. Coba kita lihat dalam mazhab ahlus sunnah, seorang laki-laki muslim boleh ataukah tidak menikah dengan seorang perempuan Kristen ahlul kitab? Jawabannya adalah hampir semua ahlus sunnah mengatakan bahwa orang laki-laki bisa menikah dengan wanita Kristen, wanita ahlul kitab. Sampai di sini jelas ya hukumnya. Yang menjadi pertanyaan adalah, bukankah di dalam hukum waris ada satu kaidah, orang yang berbeda agama tidak mewarisi? Jika seorang laki-laki muslim, istrinya non-muslim, berarti istri tersebut tidak mewarisi. Ini hukum semua fuqaha, sunnatan wa syi'atan.
Padahal pernikahannya dikatakan sah. Pada pernikahannya dikatakan sah, sementara antara mereka tidak saling mewarisi. Berarti yang namanya istri itu bukan harus mewarisi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada seorang istri membunuh suaminya dan ketahuan bahwa dia membunuh, maka istri itu menurut seluruh fuqaha sunnatan wa syi'atan tidak berhak mendapatkan waris, padahal dia istri. Atau suami yang membunuh istrinya, istrinya kaya, dibunuh oleh suaminya, maka suami tidak berhak mendapatkan warisan. Tetapi hubungan mereka tetap hubungan suami istri dan pernikahan mereka sah. Di sini bisa diambil kesimpulan bahwa antara status istri dan suami dengan hak mewarisi tidak ada keniscayaannya. Artinya tidak semua suami itu mewarisi istrinya dan tidak semua istri mewarisi suaminya. Kenapa kok beliau mengatakan salah satu dalil bahwa dia bukan istri karena tidak ada saling mewarisi? Ini yang masalah pertama. Masalah kedua, kenapa kok tidak disebut sebagai istri? Inna li'annaha law kanat zaujatan la hasalat tawarus wa sabatan nasab. Kalau seandainya dia istri berarti nasabnya akan harus ada hubungan nasab. Kalau ada anak yang lahir dari sebuah hubungan yang kemudian menghasilkan anak, dua orang berzina misalnya, maka anak tersebut secara hukum Islam tidak dinisbatkan kepada ayahnya. Dia tidak punya nisbat dalam hukum kepada ayahnya. Tidak ada nasab. Nah, ini menarik sekali karena konyol ketika orang mengatakan bahwa di dalam nikah mut'ah tidak ada nasab. Dalam nikah mut'ah, kalau seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, lalu pernikahan mut'ah ini menghasilkan anak, maka anaknya bin fulan, bin laki-laki itu. Dan dia berhak mewarisi ayahnya, dia berhak mewarisi ibunya. Nasab di sini terjaga. Kenapa kok dituduh tidak menjaga, tidak terjaga nasab? Ini tuduhan yang tidak benar. Wa wajabatil iddah. Kalau seandainya kata beliau, dalil yang ketiga adalah bahwa di dalam pernikahan di antara hubungan antara suami dan istri itu, kalau istrinya itu ditalak, istrinya itu pisah dengan suami, maka ada iddahnya. Permasalahannya, dari mana Anda mengatakan bahwasanya dalam nikah mut'ah tidak ada iddah? Dalam nikah mut'ah ada iddah. Kalau orang perempuan dinikah secara mut'ah, lalu kemudian masa waktu nikahnya sudah habis, maka perempuan itu tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Dia harus menjaga iddah sampai iddahnya selesai baru dia bisa menikah dengan orang lain. Sayangnya tuduhan dialamatkan kepada hukum mut'ah, sementara yang menuduh tidak tahu hukum mut'ah atau pura-pura tidak tahu. Wahadihi la tasbut bittifaq. Ini kekeliruan besar, dan ketiga hal ini tidak ada dalam pernikahan mut'ah bittifaq, secara ijma', secara kesepakatan para ulama yang menghalalkan mut'ah. Siapa yang ngomong begitu? Ini adalah tuduhan yang tidak benar. Fayakunu batilan, karena bukan istri maka batal, pernikahan itu tidak benar. Jadi dalil yang pertama kita lihat adalah dalil yang tidak benar, tidak layak untuk dijadikan dalil. Dalil yang kedua, kenapa kok mut'ah itu haram? Wasanian, innal ahadits syarifata ja'at musarrihatan bitahrimih. Katanya Syekh Ali As-Sabuni, dalil yang keduanya adalah bahwa hadis-hadis suci menjelaskan dengan terang-terangan bahwa mut'ah, pernikahan mut'ah ini hukumnya haram. Minha ma rawahu Malik, salah satunya adalah yang diriwayatkan oleh Malik Aniz Zuhri, dari Zuhri, di sanadihi an Aliyin karramallahu wajhah, dari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam naha an mut'atin nisa, melarang nikah mut'ah, melarang
melarang mut'ah terhadap perempuan, melarang pernikahan mut'ah dengan perempuan. Wa an akli luhumil humuril ahliyah, dan Rasulullah juga melarang memakan keledai yang Cina. Keledai itu kan ada dua, ada keledai yang Cina yang biasa dijadikan sebagai alat tunggangan atau sebagai untuk mengangkat barang. Ada pula keledai yang tidak Cina, yaitu seperti zebra ya, yang liar. Nah, riwayat ini sebenarnya bukan dari Malik saja, dari Imam Muslim juga ada, dalam kitab Sahih Muslimnya juga ada ini. Riwayat ini ada dalam Sahih Muslim. Kenapa kok menggunakan Malik? Padahal kalau menggunakan riwayat dari Sahih Muslim lebih kuat dibandingkan dengan riwayatnya Malik. Nah, jadi Rasulullah dalam riwayat ini, riwayatnya menariknya dari Malik bin Abi Thalib. Rasulullah melarang pernikahan mut'ah dan memakan daging keledai. Pertanyaan saya, apakah daging keledai dalam mazhab Ahlus Sunnah semua mazhab? Apakah daging keledai dalam ajaran mazhab Ahlus Sunnah hukumnya haram dimakan atau hukumnya makruh dimakan? Tidak ada seorang ulama pun dari kalangan Ahlus Sunnah maupun Syiah yang mengatakan bahwa daging keledai haram dimakan. Nggak ada yang mengatakan seperti itu. Berarti larangan yang disampaikan oleh Nabi lewat riwayat Imam Ali bin Abi Thalib yang dikatakan naha, yang artinya melarang, larangannya bukan larangan yang bersifat haram. Karena larangan itu bisa mencakup yang haram, bisa juga mencakup yang makruh. Betul ya? Orang dilarang makan pakai tangan kiri. Apakah hukumnya haram kalau orang makan dengan tangan kiri? Orang dilarang untuk tidur di rumah sendirian, nggak ada orang lain, dia sendirian di rumah. Itu ada larangannya. Apakah berarti larangan ini hukumnya haram? Berarti orang tidak boleh tidur di rumah sendirian? Nggak ada pengharaman itu. Kalau memang riwayat ini benar, bahwa Imam Ali meriwayatkan dari Rasulullah, bahwa Rasulullah melarang mut'ah dan melarang makan daging keledai, harusnya arti larangannya sama dong. Jika memakan daging keledai hukumnya makruh, berarti mut'ah nisa juga makruh. Kalau dikatakan mut'atun nisa dengan hadis ini haram hukumnya, berarti makan keledai hukumnya haram. Dan tidak ada seorang pun yang mengatakan makan daging keledai haram. Berarti larangan di sini bukan larangan yang bersifat haram. Jelas ya? Dalil yang kedua, lemah. Dalil yang ketiga, Marwahu Ibnu Majah, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harramal mut'ah. Ibnu Majah mengatakan bahwa Rasulullah mengharamkan mut'ah. Dengan kemudian bersabda, ya ayyuhan nas inni kuntu adzintu lakum fil istimta'. Aku pernah mengizinkan kalian untuk mut'ah. Ala wa innallaha qad harramaha ila yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Ini permasalahan yang layak untuk dicermati. Apakah betul ini adalah larangan? Larangan yang semacam ini juga ada dalam kitab Sahih Muslim. Riwayat dari siapa? Riwayat dari Saburah Al-Juhani. Saburah Al-Juhani bercerita dalam sebuah riwayat bahwa dia bersama ayahnya dia, bahwa ayah dia bersama dengan temannya mendatangi seorang perempuan, lalu kemudian melamar orang perempuan. Dua-duanya melamar. Kemudian ketika dua-duanya melamar, si perempuannya ditanya, kamu milih yang mana? Milih aku atau milih dia? Tapi kemudian perempuannya memilih ayahnya, Saburah atau Samurah ya, Al-Juhani. Nah, ini riwayat. Lalu kemudian mereka melakukan mut'ah beberapa hari sampai kemudian Rasulullah melarangnya. Kata-katanya melarang, bukan mengharamkan. Bahkan Rasulullah dalam satu riwayat di dalam kitab Sahih Muslim itu mengatakan, barang siapa yang punya istri mut'ah, falyukhalli sabilaha.
lepaskan dia. Kenapa? Karena sudah selesai, mau kembali lagi ke Madinah. Ini terjadi di Fathu Makkah. Ini masih mending lah riwayat ini, walaupun riwayatnya tidak disebutkan dari siapa. Kalau tadi riwayatnya disebutkan dari Imam Ali bin Abi Thalib, riwayat yang keempat disebutkan dari Khalifah Umar, ya, dari Khalifah Umar. Nah, riwayat ini tidak disebutkan dari siapa, apalagi riwayatnya dari Ibnu Majah. Ini riwayat yang perlu untuk dibahas sebenarnya. Dalil yang keempat. Anna Umar radhiyallahu an harramaha. Umar bin Khattab mengharamkan mut'ah. Wa huwa 'alal mimbari ayyama khilafatih. Dia berbicara di mimbar pada masa memerintah sebagai khalifah. Kata-kata Umar bin Khattab terkenal sekali. Mut'atani kanata ala ahdi Rasulillah. Ada dua mut'ah pada zaman Rasulullah, wa ana uharrimuhuma wa u'aqibu alaihima. Aku mengharumkan dan melarang keduanya dan akan menghukum siapa saja yang melakukan keduanya. Yang pertama adalah mut'atul hajj dan yang kedua adalah mut'atun nisa. Ini riwayat dari Khalifah Umar dan ini diakui di riwayat ini bahwa Umar bin Khattab pada masa menjadi khalifah mengatakan dua mut'ah itu hukumnya haram, yang mengharamkan dia. Yang menarik, kemudian dikatakan wa aqarrahu sahabah, para sahabat mengiyakan, menuruti. Wa ma kanu liyuqirru ala khata'. Sahabat-sahabat itu tidak mungkin akan mengakui sesuatu yang salah, laukana mukhti'an, kalau Umar bersalah. Fakana dzalika minhum ijma'an, dan ini adalah ijma' dari mereka. Lagi-lagi mengatakan ijma', padahal masyhur di kalangan para ulama bahwa Ali bin Abi Thalib, Ibn Abbas, kemudian Asma binti Abi Bakr, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian Amr bin Huraif, bahkan Muawiyah bin Abi Sufyan yang tergolong sebagai para sahabat sesuai dengan definisi yang ada. Mereka menolak pengharaman mut'ah. Mereka mengatakan mut'ah halal. Bagaimana kemudian dikatakan ada ijma' di sini? Ijma' itu kalau tidak ada yang menentang satu pun juga baru ijma'. Ternyata minimal ada 5-6 sahabat terkenal sebagai orang-orang yang mengatakan mut'ah tidak haram. Yang berikutnya, pertanyaan, agama ini agamanya Nabi Muhammad atau agamanya Khalifah Umar? Kalau agamanya Nabi Muhammad, maka apapun yang diharamkan oleh Nabi Muhammad hukumnya haram, dan yang dihalalkan oleh Nabi Muhammad hukumnya halal. Kalau seandainya ada seorang, walaupun dia khalifah, mengatakan yang dihalalkan oleh Nabi Muhammad aku haramkan, kenapa kita harus ambil omongan orang lain, bukan omongannya Nabi? Ini masalah. Dan yang menarik, ada sebuah kisah. Orang datang kepada seorang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar adalah anak daripada Khalifah Umar. Orang itu datang dan mengatakan, apa pendapatmu wahai Abdullah bin Umar tentang nikah, tentang haji tamattu, haji mut'ah? Katanya Abdullah bin Umar, boleh. Orang itu mengatakan lagi, bukankah ayahmu mengharamkannya? Jawabannya Abdullah bin Umar apa? Aku bertanya kepadamu, yang dihalalkan oleh Nabi lebih berhak untuk halal karena Umar mengharamkan, atau yang diharamkan oleh Umar walaupun Nabi mengatakan halal? Orang mengatakan ya Nabi. Katanya Abdullah bin Umar, aku tidak menerima pengharaman itu. Aku tidak menerima pengharaman itu karena menurutku yang harus dipegang adalah apa yang dikatakan oleh Nabi. Ini. Cuman yang menarik lagi adalah begini. Umar bin Khattab, ya Khalifah Umar bin Khattab mengatakan ada dua mut'ah yang dilarang, yaitu mut'ah, nikah mut'ah, dan yang kedua haji tamattu. Tapi kenapa ulama-ulama ahlu sunnah kemudian hanya mengambil satu meninggalkan yang lain? Artinya apa? Khalifah Umar mengharamkan dua-duanya, Nabi menghalalkan dua-duanya.
para fuqaha ahlus sunnah mengambil yang satu halal, yang satu haram. Yang satu ikut Nabi yaitu haji tamattu, yang satu lagi ngikuti Khalifah Umar itu mengharamkan mut'ah. Kan aneh ini, aneh sekali dalam melakukan istidlal. Yang kelima, dalil yang kelima, inna nikahal mut'ah la yuqsadu bihi illa qada'us syahwah. Nikah mut'ah itu tidak dimaksudkan kecuali hanya untuk menunaikan dan menuntaskan syahwat. Wala yuqsadu bihi tanasul, dan tidak diniatkan untuk memiliki anak. Walal muhafadzah 'alal awlad, dan bukan untuk membesarkan anak. Wa hiya al maqasidul asliyah lizzawaj, padahal ini adalah tujuan utama dalam pernikahan. Gara-gara pernikahan mut'ah itu hanya untuk menuntaskan syahwat, di sana tidak ada anak beranak, tidak ada ingin punya anak, tidak ada keinginan untuk membesarkan anak, berarti dia tidak memenuhi kriteria sebuah pernikahan. Tujuan pernikahan itu supaya punya anak. Karena itu, fahuwa yushbihu zina, dia lebih mirip kepada zina min haitsu qasdil istimta' duna ghairih, karena tujuannya hanya untuk mencari kenikmatan saja. Zina untuk mencari kenikmatan, mut'ah juga untuk mencari kenikmatan. Jadi mirip. Waqad qala Allah Ta'ala, padahal Allah berfirman, muhsinina ghaira musafihin. Orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Ghaira musafihin, tidak melakukan sifah, tidak melakukan zina. Walaysa maqsudul mutamatti' illa qada' al-hajah. Tidak ada yang diniatkan oleh orang yang mut'ah kecuali hanya qada' syahwat, hanya untuk menuntaskan syahwat. Wasabbul ma', dan hanya untuk mengeluarkan air, maksudnya air sperma. Wastifrahu awiyatil mani, dan mengosongkan tempat cadangannya mani. Fabatalatil mut'ah bihadzal qaid, karena itu mut'ah tidak benar dengan catatan-catatan ini. Berarti kalau ada orang perempuan divonis oleh dokter tidak bisa punya anak, berarti nggak bisa dong kita menikahi wanita itu. Wanitanya cantik banget ya, cantik banget, baik, masya Allah. Karena kita tujuannya karena tidak bisa punya anak, maka nggak boleh dong dinikahi. Dengan logika ini ya, dengan logika ini. Atau ada orang laki-laki yang memang tidak bisa punya anak, divonis nggak bisa punya anak, spermanya encer, dia tidak bisa punya anak. Divonis oleh dokter, berarti dia nggak bisa nikah dong. Berarti dia tidak boleh menikah. Kalau dia nikah berarti dia sama dengan zina. Nauzubillah. Siapa yang mengatakan seperti itu? Dan bahkan kalau misalnya ada orang misalnya dia telah telah dikuasai oleh syahwat supaya halal dia menikah, apakah berarti nikahannya haram? Karena tujuannya adalah untuk menuntaskan syahwat. Inilah yang tidak benar. Dalil semacam ini enggak benar. Qala al-Khattabi mengatakan, tahrimul mut'ah kal ijma'. Nah, ini benar nih kata-kata ini. Tahrimul mut'ah kal ijma', pengharaman mut'ah itu hampir mirip seperti ijma'. Jadi tidak disebut sebagai ijma', ini benar. Illa an ba'dhi syiah, kecuali sebagian syiah. Ini keliru. Bukan an ba'dhi syiah, illa anis syiah, karena semua orang syiah itu bersepakat mut'ah hukumnya halal. Wala yasihhu ala qa'idatihim fir ruju' fil mukhalafat ila aliyin. Ini permasalahan ini tuduhan ini. Khattabi menuduh apa? Kalau orang Syiah itu dikatakan mengikuti Ali, bukankah Ali meriwayatkan hadis tentang dilarangnya mut'ah, ya kan? Adalah tadi hadis yang di atas itu ya. Kalau menurut kaidahnya orang Syiah harusnya tunduk kepada Ali. Alinya mengatakan bahwa Nabi melarang mut'ah. Ente orang-orang Syiah kok malah menghalalkan. Faqad shahha anhu annaha nusikhat. Sudah sah dari Ali bahwasanya mut'ah di nasakh. Ini tidak benar. Tidak ada satupun teks yang sahih mengatakan Ali mengharamkan atau mengatakan bahwa mut'ah itu mansukh. Masyhur, terkenal sekali pendapatnya Ali yang mengatakan bahwasanya mut'ah halal. Ini semua ahli ilmu mengatakan itu dan mengakuinya. Pendapat Ali tentang mut'ah adalah halal. Wa naqala al-Baihaqi. Imam Baihaqi dari kalangan ulama Ahlus Sunnah menukil an Ja'far bin Muhammad dari Imam Ja'far Shadiq annahu su'ila 'anil mut'ah.
Imam Shadiq ditanya tentang masalah mut'ah, faqal, beliau mengatakan hiya zina bi'ainih, mut'ah adalah zina. Sudah nggak ada beda 11 2, bukan hanya 11 12, 12 12 sama dengan zina. Fabatala bidzalika kullu maza'im Syiah. Dengan demikian maka seluruh klaim-klaimnya orang Syiah tentang halalnya mut'ah sudah tidak bisa dibenarkan. Pertama masalahnya adalah Baihaqi menukil dari Imam Ja'far Shadiq. Sumbernya mana? Kalau kepingin tahu Imam Ja'far Shadiq mengatakan apa tentang mut'ah, jumlah riwayatnya puluhan yang mengatakan bahwa mut'ah hukumnya halal. Hanya sebuah penukilan dari Baihaqi yang dinisbatkan kepada Imam Ja'far Shadiq. Baihaqi tidak sehidup sezaman dengan Imam Shadiq alaihissalam. Kalau Baihaqi menukil dari Imam Shadiq, harusnya ada silsilahnya. Silsilah riwayatnya mana, wahai Baihaqi? Dan yang menarik, Khattabi, kenapa Anda tidak menggunakan logika keilmuan? Logika yang ilmiah. Artinya ketika Anda menukil dari Baihaqi, sementara Baihaqi tidak sezaman dengan Imam Ja'far bin Muhammad As-Shadiq, ya jangan dinukil semacam itu. Nukil dengan silsilah sanadnya. Lalu kemudian dikatakan bahwa dengan demikian klaimnya Syiah itu keliru. Jauh sekali. Nah, Tahqiqul Allama Asy-Syaukani. Imam Syaukani, Allama Syaukani mengatakan, wa ala kulli hal, adapun apapun juga yang terjadi, fanahnu muta'abbidun, kita ini selalu taat, bima balaghana 'ani syari', apapun yang sampai kepada kita dari Allah Rasul, kita terima, apapun itu. Waqad sahhalana anhu, sudah sampai kepada kita riwayat yang sahih dari Rasulullah tentang tahrim al-mu'abbad, tentang pengharaman mut'ah yang selama-lamanya. Wa mukhalafatu ta'ifatin minas sahabah lahu, ada sekelompok sahabat yang menolak pengharaman mut'ah ini, ghairu qadhiha fi hujjiyati, tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk mengatakan bahwa tidak ada pengharaman itu. Wala qa'imatun lana bil ma'dzirah, dan ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan anil amali bih, untuk tidak mengamalkan, tidak bisa menjadi alasan untuk mengamalkannya. Artinya begini, ada sekelompok sahabat kan, Imam Ali bin Abi Thalib, Asma bin Abi Bakar, kemudian Amr bin Huraith, yang mereka menolak Ibnu Abbas, yang menolak pengharaman mut'ah. Ini tidak bisa menjadikan dalil kita untuk mengamalkan pengharaman itu, pengharaman yang telah sampai kepada kita dari Nabi. Kaifa wal jumhur minas sahabat qad hafizut tahrim, karena mayoritas sahabat mengharamkan, mereka memegang teguh keharaman mut'ah, wa amilu bihi, dan mereka mengamalkannya, wa rawahu lana, dan mereka meriwayatkan kepada kita. Hatta qala Ibnu Umar, sampai Ibnu Umar mengatakan, inna Rasulullah adzina lana fil mut'ah thalathan tsumma harramaha. Rasulullah telah mengizinkan kepada kita mut'ah 3 kali lalu kemudian mengharamkan. Kisahnya itu Rasulullah pernah melakukan sebuah peperangan, kemudian dalam peperangan itu Rasulullah menghalalkan mut'ah. Setelah pulang dari peperangan beliau mengharamkan. Kemudian pergi lagi ke suatu tempat lagi, kemudian beliau menghalalkan mut'ah, kemudian dilarang lagi. Dan terakhir ketika beliau Fathu Makkah, menundukkan kota Makkah, para sahabat diizinkan oleh beliau untuk mut'ah, lalu setelah pulang dari Fathu Makkah beliau mengharamkannya. Ini permasalahan. Emang Rasulullah mau main-main dengan agama? Hari ini dihalalkan, besok diharamkan. Hari ini dihalalkan, besok diharamkan. Kalau ada sesuatu yang asalnya tradisi jahiliyah halal mau diharamkan, step by step, betul, kita terima step by step, pelan-pelan. Tapi kalau diharamkan, dihalalkan, diharamkan lagi, dihalalkan lagi, ini sesuatu yang tidak bisa diterima oleh logika syariat. Wallahi la a'lamu ahadan tamatta wa huwa muhsan illa rajamtuhu bil hijarah, kata Ibnu Umar, demi Allah, aku kalau tahu ada orang mut'ah sementara dia punya istri, maka akan aku rajam dia dengan batu. Qala Ibnul Jauzi, Ibnul Jauzi mengatakan, waqad takallafa qaumun minal mufassirin, ada sekelompok mufassirin yang mengatakan, faqalu al-murad bi hadhihi ayah nikahul mut'ah. Ini Ibnul Jauzi menurut saya keterlaluan. Kenapa? Karena bertentangan dengan mayoritas ulama dan mufassirin yang mengatakan penggalan ayat 24 famastamta'tum bihi minhunna berkenaan dengan nikah mut'ah
Ibnul Jauzi mengatakan, siapa yang mengatakan bahwasanya penggalan ini adalah tentang masalah mut'ah? Summa nusikhat bima ruwiya 'anin Nabi. Lalu kemudian dinasah gara-gara riwayat-riwayat dari Nabi. Annahu naha 'an mut'atin nisa, bahwa Nabi melarang untuk menikahi perempuan dengan mut'ah. Hadza takallufun la yuhtaju ilaih. Ini satu pemaksaan diri yang tidak perlu. Karena di anna Nabi ajazal mut'ah summa mana. Nabi memang pernah memperbolehkan mut'ah kemudian melarang. Fakana qauluhu mansukhan. Satu kata-kata Nabi yang menghalalkan, kemudian satu kata Nabi yang mengharamkan, berarti yang kedua itu yang diambil, yang terakhir yang diambil, yakni menasahkan sunnah dengan sunnah, yakni bis sunnah amal ayat. Sementara ayat ini fa inna lam tatadamman jawazal mut'ah, ayat ini tidak menegaskan bahwa mut'ah itu hukumnya halal. Wa innamal muradu bihal istimta' fil nikah, yang dimaksudkan adalah menikmati pasangan dengan akad pernikahan, tidak ada hubungannya dengan mut'ah. Ini Ibnul Jauzi. Kita masih akan berbicara masalah ini pada sesi yang ketiga.